Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Zahana. Semoga tetap semangat untuk menerima materi kita hari ini. Zahana ingatkan dulu, pertama tetap murojaah dulu Al-Qur'annya, bagus-bagus baca Al-Qur'annya. Setelah itu sholat duha terlebih dahulu. Baguskan lagi tata tertib sholat duhanya. Lalu jangan lupa berdoa setelah sholat duha. Setelah itu baru menyiapkan alat tulis, buku catatan, dan buku latihan, serta buku tema untuk menerima pembelajaran dari Zahana hari ini. Hari ini, di hari Jumat pagi ini, kita akan belajar tentang materi IPA pada tema 1 pada KD 3.1, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Zahana yakin anak-anak Zahana sudah sangat tahu apa itu tumbuhan, apa itu hewan, dan sebelumnya pasti sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Sekarang kita mulai dari perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan seperti yang sudah Zahana tampilkan di PowerPoint Zahana itu terbagi dua. Ada yang vegetatif, lalu ada yang generatif. Kalau vegetatif itu istilah lainnya tidak kawin. Kalau generatif istilah lainnya kawin. Nah, kalau si vegetatif atau tidak kawin itu ada terbagi dua, ada alami dan juga buatan. Kalau yang generatif atau kawin itu terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Untuk vegetatif alami, itu pengertiannya dia secara tidak kawin dan tanpa campur tangan manusia. Tapi yang buatan itu dia secara tidak kawin dengan bantuan manusia. Jadi seperti tadi ya, vegetatif atau tidak kawin terbagi dua. Ada alami, lalu ada buatan. Yang alami tidak kawin tanpa bantuan tangan manusia. Kalau yang buatan tidak kawin tapi menggunakan bantuan tangan manusia. Seperti gambar yang sudah Zahana tampilkan, di sini ada gambar bunga, lalu ada bagian-bagian bunga. Ada mahkota bunga, lalu ada benang sari, lalu di ujung ini ada kepala sari, lalu ada tangkai sari, selanjutnya itu ada kepala putik. Lalu lanjut ada di bawahnya itu tangkai putik. Lalu di bagian dasar bunga, tangkai bunga, itu ada bakal biji. Lalu di sebelahnya ada kelopak. Lalu ada dasar bunga sebelum tangkai bunga yang ada di paling bawah. Di gambar bunga itu nanti ada dua sel kelamin. Ada kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kalau yang sel kelamin jantan, itu istilah lainnya disebut spermatozoid. Nah, yang sel kelamin jantan itu nanti berasal dari hewan yang hinggap ke bunga. Kalau untuk sel kelamin betina atau disebut dengan sel telur itu berada di kepala putik. Jadi bagian bunga yang bagian kepala putik itu adalah sel kelamin betina. Atau istilah lainnya disebut sel telur. Nah, jadi dari gambar bunga ini bisa anak-anak Zahana simpulkan bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada sistem tumbuhan berdasarkan gambar. Awalnya dia diawali dengan penyerbukan. Nanti dari atas sini, dari penyerbukan di atas, nanti dia menuju ke ruang bakal biji di bawah di dekat kelopak. Nanti itu akan terjadi peleburan antara serbuk sari dan kepala putik tadi. Nanti setelah itu dia akan menghasilkan yang namanya zigot. Lalu dia akan berkembang menjadi lembaga. Nah, ini kan ada bakal biji. Bakal biji ini nanti dia akan berkembang menjadi biji. Lalu si bakal buah tadi dia akan menjadi daging buah. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, sudah Zahana tampilkan di PowerPoint ada 5 buah gambar. 5 buah gambar ini itu adalah contoh-contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, yang pertama itu namanya spora.
Nah, spora itu bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Jadi, yang pertama itu spora. Contohnya tumbuhan dari paku-pakuan. Jadi, kalau spora itu dia bisa menyebar melalui air, angin, atau hewan. Contohnya seperti yang digambar. Lalu yang kedua, ini seperti tunas. Ini adalah contoh tunas bambu. Jadi yang kedua contoh perkembangbiakan vegetatif alami adalah tunas. Kalau tunas ini, itu bagian tumbuhan barunya itu akan tumbuh di bawah tumbuh induknya, persis seperti gambar ini. Ini yang lama, lalu ini adalah tunas barunya yang nanti akan besar menjadi tumbuhan bambu. Lalu yang gambar paling kanan yang nomor 3 itu anak-anak Zahana pasti tahu gambar apa. Itu adalah gambar umbi-umbian, gambar ubi atau gambar singkong. Nah, si umbi ini itu dia akarnya akan membesar dan berisi persis seperti gambar. Jadi perkembangbiakan vegetatif alami salah satu contohnya adalah si ubi ini. Lalu gambar keempat yang di bawah itu namanya stolon. Nah, seperti yang digambar, batangnya itu akan memanjang di luar permukaan tanah. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan stroberi. Jadi, kalau anak-anak Zahana lihat tanaman stroberi, itu batangnya sama persis seperti gambar akan menjalar di atas permukaan tanah. Nah, yang gambar kelima yang paling ujung ini, itu pasti sudah tahu gambar apa. Gambar bawang. Jadi yang terakhir ini contohnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada umbi lapis. Bentuknya seperti gambar berbuku-buku seperti ini. Lalu nanti batangnya itu berada di dalam tanah. Contohnya bawang. Jadi kalau perkembangbiakan vegetatif alami berdasarkan gambar ini berarti dia secara tidak kawin tanpa campur tangan manusia. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini juga sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Pernah pasti anak-anak Zahana mendengarkan ada yang namanya stek, ada yang mencangkok, lalu mungkin yang baru dengar ini namanya okulasi atau istilah kita menempel. Nah, yang pertama dulu coba kita pelajari ada namanya stek batang. Seperti di gambar, berarti langkah pertama kalau stek tadi ada pisau, berarti kita potong dulu bagian batang tertentu. Setelah kita potong, lalu kita tanam ke tanah seperti di gambar. Setelah itu dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu yang namanya stek batang. Lalu ada pula istilahnya mencangkok tanaman. Nah, kalau mencangkok tanaman, berarti yang pertama, langkah pertama kita adalah kita melukai atau mengambil bagian tertentu dari si batang. Nah, misalnya seperti yang digambar, dilukai batangnya dulu, lalu setelah itu dibungkus oleh tanah, oleh plastik, lalu diikatkan lagi ke batang yang bekas dilukai tadi. Setelah itu, nanti akan tumbuh akar-akar dari batang yang sudah kita tutupi dan kita ikat dengan plastik. Nah, ketika akarnya sudah tumbuh, baru bisa kita tanam ke tanah yang lain menjadi tumbuhan yang baru seperti gambar yang ada di nomor 5. Nah, itu kalau mencangkok. Terus selanjutnya ada namanya okulasi atau menempel. Nah, kalau si okulasi ini itu seperti yang digambar, antara batang bagian atas dan bagian bawah terlebih dahulu kita potong menjadi 2 bagian. Setelah itu, bagian batang yang di bawah kita renggangkan sedikit supaya batang bagian atas bisa masuk. Seperti urutan yang gambar nomor 2. Nah, kita lihat pada gambar urutan nomor 3, dia diputar oleh tali secara erat berulang-ulang kali sampai pertemuan batang atas dan bawah tadi tertutup erat lagi. Nah, setelah itu barulah di sana terjadi proses untuk penumbuhan tumbuhan baru. Nah,
Jadi dari 3 gambar di atas, dari 3 gambar perkembangbiakan vegetatif buatan, sudah jelas bahwa kalau yang stek batang, mencangkok, okulasi atau menempel, itu adalah perkembangbiakan dengan bantuan tangan manusia. Kenapa dikatakan dengan bantuan tangan manusia? Karena dari setiap proses perkembangannya, tangan kita ikut bekerja. Seperti stek, kita menggunakan tangan untuk memotong batang dan menanamnya. Pas bagian mencangkok, kita menggunakan tangan untuk melukai atau mengambil bagian tertentu. Dan pada okulasi, kita menggunakan tangan untuk memotong belah menjadi 2 bagian dan untuk mengikat menggunakan tali. Makanya untuk stek, mencangkok, dan okulasi dikatakan perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi untuk perkembangbiakan tumbuhan, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan, lalu ada generatif. Generatif tadi secara kawin. Kalau vegetatif secara tidak kawin terbagi 2, alami dan buatan. Alami tanpa bantuan tangan manusia dan buatan dengan bantuan tangan manusia. Sekarang, setelah anak-anak Zahana memahami yang perkembangbiakan tumbuhan, kita lanjut nih ke bagian bawah. Ada seperti yang Zahana tampilkan, perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan juga sudah sering anak-anak Zahana dengar. Pasti ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang bertelur dan juga melahirkan. Nah, istilah-istilah masing-masingnya yang akan kita pelajari. Misalnya, kalau di bertelur itu istilahnya ovipar. Kalau melahirkan berarti vivipar, dan kalau bertelur dan melahirkan itu berarti ovovivipar. Nah, sekarang kita masuk dulu yang pertama, ovipar atau bertelur. Berdasarkan gambar, itu kita sudah bisa tahu apa ciri-cirinya. Yang pertama, dia pasti bertelur. Yang kedua, dari gambar saja sudah jelas, contohnya salah satunya adalah ayam. Yang ketiga, apa lagi? Dia tidak memiliki daun telinga, seperti gambar ayam tadi, dia tidak punya daun telinga. Dia tidak memiliki kelenjar susu. Lalu apa lagi? Dia memiliki bulu. Lalu karena dia bertelur, maka telurnya dierami dan dia tidak mengalami yang namanya masa mengandung. Jadi sudah jelas ya, kalau ovipar itu bertelur, ciri-cirinya yang pasti pertama telurnya dierami, dia tidak mengalami masa mengandung, memiliki bulu, tidak memiliki daun telinga, dan tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, ada gambar kucing. Nah, kalau gambar kucing berarti kita sudah tahu bahwa itu melahirkan. Kalau melahirkan berarti disebut vivipar. Nah, ciri-cirinya sama. Berdasarkan gambar sudah sangat jelas bahwa yang pertama dia pasti melahirkan. Kalau dia melahirkan, berarti dia pasti mengalami masa mengandung. Setelah itu, dia memiliki daun telinga. Nih, si kucing di gambar itu dia punya daun telinga. Karena dia mengandung, dia pasti menyusui. Jadi dia pasti punya kelenjar susu. Setelah itu, dia akan memiliki tumbuh rambut di sekujur tubuh. Kalau si ovipar dia kan tumbuh bulu. Nah, kalau di si vivipar dia akan tumbuh rambut di sekujur tubuhnya, tumbuh bulunya. Setelah itu, dia akan menyusui anaknya. Di sana perbedaan jelas antara vivipar dan ovipar. Selanjutnya ada ovovivipar. Berarti dia bertelur iya, melahirkan iya. Loh, gimana Zah? Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau ovovivipar atau bertelur dan melahirkan ini, si pembuahan itu nanti terjadinya itu tetap di dalam tubuh.
Nah, tetapi setelah pembuahan akan terbentuk nih si telur. Nah, baru nanti zigotnya itu yang akan menjadi hewan baru itu akan tumbuh menjadi embrio di dalam si telur tadi. Makanya disebut dengan ovovivipar karena dia akan tetap pembuahannya di dalam tubuh, lalu akan merubah menjadi telur, baru setelah itu embrionya atau si cabang bayi itu akan tumbuh di embrio. Nah, nanti makanan zigot itulah nanti yang akan menjadi cadangan di dalam tubuh telur. Jadi sudah jelas ya perbedaan perkembangbiakan hewan yang ada 3. Si ovipar, vivipar, ovovivipar. Untuk ciri-cirinya mempermudah anak-anak Zahana menghafal itu bisa dilihat dari gambar di atas saja dulu. Kalau ovipar udah jelas ayam itu dia nggak punya daun telinga. Dia punya bulu di sekujur tubuh. Dia tidak menyusui dan sudah pasti telur dierami. Kalau vivipar juga mudah. Contohnya saja kucing, berarti dia sudah pasti melahirkan. Dia sudah pasti menyusui anaknya. Dia sudah pasti punya daun telinga. Lalu kalau ovovivipar itu contohnya ular. Dia sudah pasti pertama dia akan tetap pembuahan di dalam tubuh, baru nanti zigotnya itu berkembang di telur si cabang bayi tadi. Nah, untuk lebih mempermudah anak-anak Zahana menghafal, karena mungkin nanti bingung, ovipar yang mana, vivipar yang mana, ovovivipar yang mana. Nah, di tampilan PowerPoint Zahana itu sudah ada King Master. King Master itu adalah cara cepat hafal perkembangbiakan hewan. Di sana, yang tulisan merah itu adalah lirik lagu yang Zahana tukar sesuai materi kita tentang perkembangbiakan hewan. Iramanya itu naik becak. Nah, irama naik becak kan anak-anak Zahana sudah tahu. Jadi nanti irama naik becaknya itu dimasukkan ke lirik lagu kita yang baru. Jadi nanti Zahana cobakan, lalu nanti anak-anak Zahana juga cobakan, praktekkan sehingga bisa lebih cepat hafal perkembangbiakan hewan. Lalu nanti di sekolah kita nyanyikan lagi bersama-sama dan akan Zahana tes masing-masing supaya lebih cepat hafal tentang perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang akan Zahana nyanyikan terlebih dahulu King Master cara cepat hafal perkembangbiakan hewan dengan irama lagu naik becak. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Tak punya daun telinga, mengerami telurnya. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan disebut vivipar. Punya daun telinga, tubuh tertutup rambut. Kucing, kambing, sapi, dan lumba-lumba. Ini cara ketiga perkembangbiakan hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan hiu, kuda, laut, dan platypus. Oke, jadi yang wajib anak-anak Zahana catat itu salah satunya lirik lagu ini. Lalu praktekkan di rumah, hafalkan lagunya di rumah karena akan Zahana tanya. Sekian materi kita hari ini, silahkan dipahami kembali. Lalu selanjutnya akan Zahana berikan tugas dan tentunya latihan. Tetap semangat untuk belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupakan ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.